Yang kepo merapat. Yuni, selamat datang Yun. Terima kasih sudah diundang. Alhamdulillah, makasih. Tadi jadi sebelum mulai taping podcast, kita ngobrol sama Yun dan ternyata ngobrolnya itu asik, nyambung gitu loh. Obrolan kali ini tuh katanya agak rada sensitif kalau di Kalimantan Timur. Nah, Tapi ya, aku bersyukur karena Yun itu bersedia buat hadir di Karsa Podcast. sama-sama. Terima kasih sudah mengundang teman-teman. Siap ya. Jangan ganteng-ganteng amat. Siap. Yun kan dari rumah Bekesah. Betul. Bisa diceritain nggak jabatannya apa? Oh, Terus jabatan pekerjaannya apa? Terus Baik. apa yang dilakukan di rumah Bekesah? dari rumah saya. Baik. Rumah Bekesah ini singkatnya sebenarnya adalah rumah aman bagi perempuan untuk bercerita ya. Jadi memang di rumah Bekesah sendiri ini berlandaskan storytelling dan humanis seperti itu. Kalau aku sendiri di rumah Bekesah ini salah satu co-foundernya. Jadi ada 5 co-founder ya dulu di 2018 kami terbentuk di 2019-2020 itu kami udah di bawah badan hukum, udah di bawah Yayasan Cerita Kita Indonesia. Jadi kenapa membuat yayasannya jadi bisa kemana-mana nih dan Bentuknya yayasan? iya sekarang yayasan seperti itu. Jadi ya memang supaya enak aja bergerilya. Oh, oke. Tadi Yun menyebutkan bahwa rumah yang aman buat perempuan. Bercerita. Menurutnya Yun, emang keadaan perempuan Indonesia seperti apa? Nggak aman kah atau seperti apa? Bukan nggak aman sih, tapi memang dari perempuan sendiri kayaknya ruang untuk bercerita tanpa dijudgmental, tanpa pretensi tuh kayaknya sedikit, apalagi khususnya di Samarinda ya. Oh, woman support woman. Yes, woman support woman, benar sekali. Itu salah satu tagline kita ya. Jadi karena memang sepengalamannya kami berjalan selama 5 tahun ini banyak bahasanya testimoni ya, testimoni dari beberapa perempuan-perempuan yang pernah ikut acara kami yang hadir menjadi pembicara. Kalau kami bilang itu tamu kesah gitu. Tamu kesah. Iya, gitu. Berarti yang datang ke sana apa istilahnya? Korban? Sorry, aku serius nanya ya. Ya. Yang datang ke sana korban atau gimana bahasanya? Yang tepat. Saya takut kalau korban kayaknya gimana gitu. Baik, ini kan karena saya tadi nyebut, saya ke aku ya, karena aku tadi nyebutnya rumah aman ya, jadi dilihat kayak apa ya, rumah pendamping korban-korban. Sebenarnya enggak, jadi kita berbentuknya awalnya tuh adalah support group. Oke. Baik, kami punya kegiatan ini namanya Kamar Bekesah. Kamar Bekesah ini ada lingkaran cerita. Jadi kami mengundang beberapa perempuan untuk saling berbagi cerita. Nah ini menghadirkan 1 sampai dengan 2 narasumber yang kami sebut itu tamu kesah. Nah, biasanya memang untuk tema-tema yang diangkat itu kadang tentang quarter life crisis, baru apa sih yang dirasakan perempuan di Samarinda ini, yaitu tadi yang saya sebut tentang judgmental orang-orang terhadap perempuan, nilai-nilai yang dianut perempuan yang berbeda dikit dijudge, atau ternyata woman support woman tuh nggak semuanya bisa melakukan itu. Oh iya, benar. Dan juga beberapa tuh tentang masalah kesehatan mental itu juga jadi salah satu highlight yang kami jalankan. Seperti itu sih, sebetulnya luas sih untuk rumah Bekesah sendiri, nggak cuma soal perempuan, tapi kita juga soal perempuan dan anak, baru kesehatan reproduksi anak dan lain-lain. Memang karena highlightnya sih yang di seputar perempuan gitu sih. Tapi nggak gosip kan? Enggak. Ya, Enggak, untuk kalau korban sebenarnya itu tadi karena akunya nyebut ini rumah aman kan, orang merasa kayak oh ini pendamping korban-korban kekerasan seksual dan lain-lainnya. Tapi memang di rumah Bekesah sendiri itu punya psikolog online. Itu hadir waktu COVID. Jadi kami menyediakan hotline di Telegram itu dengan psikolog seperti itu. Jadi mungkin memang beberapa korban itu memang ada yang melapor dan bahasanya bercerita sih, bukan melapor, bercerita. Karena kalau kesannya melapor atau mendampingi korban kan itu pasti sudah ke jalur hukum. Gitu. Yun, tapi selama Yuni berada di rumah Bekesah, pernah nggak ada korban kekerasan seksual yang datang ke sana? Untuk mungkin dia nggak secara langsung ya, Secara eksplisit. ya memberi secara eksplisit. Jadi ya itu di lingkaran cerita itu kan kami beberapa memang bikin tema-tema ya, tema-tema memang ada salah satu tentang quarter life crisis atau kesehatan mental. Saya juga udah lama banget ini. Memang di lingkaran itu semua perempuan yang datang itu boleh untuk bercerita.
Apa saja? apa saja. Entah itu di luar temanya atau menyesuaikan temanya tuh bebas sebenarnya. Sebetulnya tamu ini kan untuk memantik aja ya, Oke. gitu. Baru setelah itu, setelah lingkaran besar, kami ada lingkaran-lingkaran kecil. Di sini beberapa perempuan dikumpulkan untuk bercerita sesuai guideline tentang tema atau di luar itu juga bebas. Nah, mungkin di situ memang ada menemukan beberapa teman-teman korban KDRT seperti itu. Tapi ya itu tadi saya bilang tidak secara eksplisit ya, nggak secara gamblang aku ini korban ini, enggak. Jadi memang mereka ke situ untuk bercerita aja gitu. Apakah hari ini Yun tahu bahwa tingkat kekerasan seksual kepada perempuan dan anak sekalipun itu termasuk tinggi? Betul. Dan yang tinggi karena banyak yang sudah melapor. Gitu sih kemarin dapat info dari DKP 3A. Oke. Gitu sih. Angkanya tinggi dan memang tinggi karena banyak yang melapor. Jadi kita lihat sih dari dua sisi ya. Tinggi itu bagus karena udah banyak yang melapor. Di satu sisi juga kenapa nih di Samarinda bisa tinggi kan? Dan itu hampir Seperti setiap hari loh terjadi. Kalau kita baca koran, Betul. kita baca media online tuh yang kayak astagfirullah tuh. Banyak banget yang spill Ya. yang juga pusing sih bacanya. Dan posisinya Rumah Bekesah terhadap case itu, Yun sebagai co-founder melihatnya seperti apa? Miris loh kita Kalimantan. Betul sekali, miris banget ya, apalagi kasus yang kemarin rame itu juga menjadi sorotan semua orang Kasus ya. yang mana? Betul, kasus yang Yang ini nggak apa ya di spill ya. Maksudnya memang karena menurutku nggak apa-apa ya kita sebut aja kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa di Universitas Negeri di Samarinda. Mahasiswa dosen kali. Dosen ada, mahasiswa ada. Yang rame kemarin kan yang mahasiswa ya. Setahu gini, pelakunya adalah dosen. Terus dosennya itu sudah dinonaktifkan, tapi tidak diberi hukuman. Dan si mahasiswa itu sudah jarang ke kampus, kalau nggak salah. Karena aku udah dapat sumbernya langsung ya. Sumbernya langsung ada temanku pengajar di kampus itu. Dan dia bercerita, dan memang case-nya itu sengaja ditenggelamkan berkaitan dengan akreditasi kampus. Tapi yang Yun pahami tentang case itu seperti apa? Dari sisi Rumah Bekesah ya? Ya, jadi memang menjadi suatu apa ya, hal yang satu miris, hal juga yang menjadi pemacu dari Rumah Bekesah nih untuk bikin program-program yang memang salah satunya sebenarnya untuk menghindari kasus pelecehan seksual itu kami di 2020 ya, 2021 2020 ini namanya kami menyelenggarakan Girls Change Maker. Girls Change Maker ini adalah kelas online, waktu itu masih COVID ya, jadi memang jadi 2021 ya kalau nggak salah, karena masih COVID itu kami mengadakan kelas-kelas online untuk pelajar di Kalimantan Timur. Kebetulan kemarin yang ikut itu mencakup Tenggarong dan Samarinda. Jadi di kelas online ini fokusnya adalah sebenarnya karena angka pernikahan dini di Kalimantan Timur waktu COVID itu meningkat. Oke. Gitu. Jadi anak-anak SMA di Kalimantan Timur khususnya tuh kebanyakan di Kutai Kartanegara ya, angkanya saya lupa. Tapi memang di Kutai Kartanegara ini ternyata pas COVID anak-anak yang lulus perempuan, khususnya perempuan, lulus SMA tuh nggak mau bekerja, nggak mau kuliah. Setahu aku, ini koreksi ya kalau aku salah, kasus kekerasan seksual kepada anak di bawah umur itu juga banyak terjadi di Betul. Kutai Kartanegara. Ya, betul. Karena itu tadi mereka pertama karena mungkin karena COVID waktu itu ya, tapi mungkin ada apa ya isu es batu juga yang kelihatan dari luarnya, maaf dilihat dari atasnya aja sedikit, tapi ternyata bawah nih banyak nih. Kalau misalnya dilihat salah satunya kan setelah lulus nggak mau bekerja, maunya langsung dinikahi aja biar dinafkahi. Dari orang tua juga yang udah gede nih ya dinikahkan saja, sama yang bahasanya kebobolan seperti itu kan. Jadi di pencegahannya adalah kami, bukan pencegahan sih ini mitigasi pencegahan. Sebelumnya kami hadir untuk membuat Girls Change Maker ini adalah dengan 5 kelas online. Salah satunya adalah tentang pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, baru critical thinking, leadership, apa lagi ya Mbak Din? Leadership, lalu semuanya sih tentang mengupgrade diri sebagai perempuan. Kenapa menurut Yun itu penting untuk diberikan kepada perempuan yang ada di Kalimantan Timur, even Indonesia mungkin ya? Kalau yang menonton podcast ini pasti Indonesia. Ya,
Betul, jadi khususnya untuk anak-anak sekolah ya, perempuan sekolah, pertama kita harus mengetahui tentang kesehatan reproduksi, karena kan anak-anak sekarang kan medianya cepat sekali ya, bisa melihat ini itu. Dari menurutku, kenapa penting untuk mengetahui kesehatan reproduksi ini banyak ya, nggak cuma tentang menjaga kesehatan reproduksi, tapi bagaimana menjalin hubungan relasi yang baik antara sesama atau lawan jenis. Itu juga masuk di dalam kesehatan reproduksi gitu. Jadi kan ternyata banyak loh orang anak-anak yang nggak tahu alat kontrasepsi itu apa gitu, apa penyebabnya dia nggak pakai alat kontrasepsi, dia taunya cuman melakukan tapi nggak tahu, memang banyak banget yang nggak tahu apa sih akibatnya. Maksudnya alat kontrasepsi, alat kontrasepsi penggunaan. Ya gitu. Emang seks bebas di Kalimantan Timur tinggi? Untuk ya itu tadi, pernikahan dini yang tinggi tuh salah satunya adalah seks bebas itu tadi gitu. Jadi sebenarnya ada juga membahas tentang hubungan relasi sehat itu supaya menghindari seks bebas nih gitu. Jadi kan anak-anak diberi pengetahuan tentang kalau kamu melakukan ini, selain kamu bisa hamil, kamu juga bisa kena kanker serviks. Kalau bisa melakukan hal-hal itu tanpa memperhatikan kebersihan alat reproduksi, memakai alat kontrasepsi dan lain-lain gitu. Dan hubungan relasi sehat nih bagaimana menjaga hubungan yang aman lah ya, kita bilang aman, dan ya yang sesuai dengan sosial dan kaidah-kaidah. Tapi menurut aku nggak tahu ya sekarang ini, tapi protes nih kalau saya salah. Banyak banget teman-teman kita yang di luar sana itu yang even mereka belum menikah terus melakukan hubungan seksual di luar nikah, seks bebas. Jadi sebenarnya seks bebas dunia makin tua itu kayak makin nggak bisa dicegah. Otomatis salah satunya adalah edukasi penggunaan kondom. Dulu ingat nggak ada artis yang ketika dia launching lagunya ada hadiah kondom? Udah almarhum kan artis itu. Ingat dulu artis dangdut, ingat kan? Nah, karena dia menyadari bahwa seks bebas sudah tidak bisa dilarang, sudah tidak bisa dicegah, otomatis yang bisa dilakukan adalah mengurangi jumlah penyebaran penyakit kelamin yang menular. Betul. Ya sekarang jadi malah mencegah penularannya ya. Mencegah seks bebas. Sampai sejauh ini Yun, tantangan yang paling berat yang Yun dan teman-teman temukan di Rumah Bekesa seperti apa? Tantangan ini kasus-kasus yang ada di Samarinda atau secara gimana nih? Yang khususnya yang ada di Samarinda dan berkaitan dengan kekerasan seksual. Karena menurut saya itu saat ini banyak orang yang bungkam terkait dengan kekerasan seksual kepada perempuan. Banyak banget orang-orang bungkam yang aku pikir enggak manusiawi. Jadi sebetulnya kalau ditanya tantangannya adalah sebenarnya teman-teman yang mau melapor gitu kan. Sebenarnya sekarang udah banyak sekali hotline ya, itu dari DKP 3A atau dari Lembaga Bantuan Hukum di Samarinda. Sebenarnya udah banyak hotline yang sangat terbuka lebar pintu mereka untuk teman-teman melapor. Tapi ya itu tadi, kita banyak yang bungkam karena posisi perempuan ini serba salah kan. Kadang kalau misalnya mau cerita malu, mau cerita tekanan mental, mentalnya kena pun kalau sudah dalam proses, tapi masih ada loh ternyata tekanan-tekanan dari pihak tertentu. Ya tadi kayak kita cerita si kampus itu, kampus menutupi karena demi akreditasi kampus. Itu kan karena relasi kuasa. Iya. Karena dosen punya kuasa, ya kita sebut oknum dosen tersebut mempunyai kuasa, jadi ya nggak bisa, kita juga mau bersuara, ada tekan lain gimana tentang kuliah gitu, nilainya gimana. Karena ya kebanyakan sih tentang relasi kuasa ya. Lalu sebenarnya teman-teman yang tidak mau, ada juga teman yang udah setengah proses nih berhenti untuk menjalankan proses karena ada tekanan tadi, udah capek duluan. Karena ya susah untuk mencari tempat aman ternyata di Samarinda untuk perempuan ya itu tadi. Cuman yang aku lihat sampai saat ini tuh teman-teman udah pada aware ya, teman-teman di Samarinda tuh udah pada aware, yang organisasi-organisasi lain, komunitas-komunitas itu udah aware dengan kekerasan seksual ini. Jadi memang sekarang udah banyak lembaga-lembaga bantuan hukum yang mau membantu mendampingi korban-korban. Seperti itu sih. Yang kepo merapat.